official gua. Sudah hampir mau 2 tahun anak gua masa-masanya masuk masa toddler. Itu mulai deh kemarin yang namanya perlahan-lahan menunjukkan tantrumnya, ngambeknya. Udah bisa ngambek sekarang, udah bisa tantrum, udah bisa ngomel-ngomel. Aduh ya. Jadi orang bilang kalau punya anak itu ya gampang, enggak juga sih. Jadi sebenarnya punya anak itu akan ada fase-fasenya gitu ya. Kayak sekarang itu gua sedang mengalami fase pre-toddler lah, nggak tahu lah apapun namanya lah, tapi sudah mulai ekspresif banget anak gua ya, ngomelnya, ngambeknya, terus aktif banget gitu ya kan, cerewetnya. Aduh. Nah jadi gue mau ngasih tahu ya kali ini beberapa tips supaya anak itu pada masa toddler itu bisa kita manage ya, bisa kita atur. Yang pasti pada masa-masa itu tuh toddler gitu tuh mereka itu akan aktif, akan banyak energi, akan banyak itulah kebutuhannya tuh, aktif, energi, terus banyak bicara, banyak ngocehnya. Perlu perhatian lebih gitu ya kan, mereka separation anxiety tetap ada gitu ya kan. Jadi gue mau kasih tips-tipsnya nih, gue spill tips-tipsnya. Yang pertama itu pastinya kebutuhan mereka difasilitasi. Mereka butuh main, kita fasilitasi. Mereka butuh ngobrol, kita ajak ngobrol, kita temenin. Mereka butuh menghabiskan energi, kita bantu. Jadi pola-pola seperti itu tuh harus rutin ya selama masa toddler mereka ya. Artinya jangan sampai kita satu hari pun terlewat gitu. Maksudnya tuh gini, mereka tuh kalau energinya belum kepake, energinya belum habis, mereka nggak akan tenang, mereka nggak akan bisa calm down. Otomatis pada saat makan, pada saat mau tidur itu juga susah. GTM-nya akan sering banget pada saat makan, tidurnya juga jadi susah banget gitu loh. Jadi biasanya dia mau tidur jam 9, gara-gara sudah masa toddler, belum tentu mereka mau tidur jam 9 biasanya gitu. Nah ini yang juga kejadian sama anak gua. Makanya sehari-harinya kayak misalkan pagi itu selalu diajak keluar rumah untuk jalan-jalan seputar komplek gitu lah ya kan. Kena sinar matahari ya kan, berinteraksi dengan mungkin ada mas-mas atau mbak-mbak atau abang-abang atau koko-koko, cici-cici yang di luar sana yang bisa diajak berinteraksi. Walaupun cuma sekedar 10 menit sampai 15 menit itu oke, tapi yang penting mereka keluar rumah. Itu pagi. Ya kan, itu tips pertama, yaitu ajak mereka beraktivitas ya kan. Yang kedua, susu dan ngemil tetap jalan gitu ya kan, ya tetap jangan sampai kelaparan banget, jangan sampai anaknya itu gak kecapean banget, karena yang susah kita juga gitu ya kan. Lalu yang kedua, schedule tetap jalan seperti biasa. Jadi jadwal-jadwal yang sudah kalian buat, jadwal-jadwal yang sudah kalian tentukan dijalankan dengan tepat waktu. Makan siang jam 12, ya udah makan siang jam 12. Tapi yang biasanya mereka kalau biasa sih anak gua lahap ya, karena sudah masa toddler, ya mau nggak mau energinya dipakai dulu, diajak main ya, main-mainan, atau mungkin jalan sana jalan sini, atau mungkin kita ajak mereka bergerak gitu ya kan, mungkin jalan-jalan atau bergerak atau sambil main-main gitu lah, mungkin main lari-larian, main kejar-kejaran gitu, yang membuat energi mereka terpakai sehingga mereka kelaparan. Lalu setelah makan siang ya, tentunya harus tidur siang. Tidur siang adalah wajib. Nggak boleh, tetap nggak boleh menurut gue tidur gitu ya, atau nap gitu ya kan, tetap 2 kali sehari. Jadi kayak misalkan pagi habis jalan pagi tuh, habis sarapan mungkin sekitar jam 10 atau jam 9.30 atau 10.30 mereka tidur. Gua ajak anakku tidur. Ya kan, tidur supaya mereka bisa beraktivitas kembali. Tetap capek, mereka pasti tetap capek. Kita juga kadang-kadang habis berolahraga juga pagi, kadang-kadang ngantuk kan. Nah, gitu ya. Yang kedua, habis makan siang, main sebentar, main-mainannya mereka, beraktivitas, berinteraksi,
gitu ya kan, ajarin mereka baca A B C 1 2 3 dan sebagainya. Hidung, mulut, ajarin pipi itu diajarin ya, sekaligus biar mereka belajar kayak gitu ya kan. Motoriknya, sensoriknya semua diajarin pada saat after lunch gitu, after makan siang. Lalu sekitar jam 3, jam 3.30 ajak mereka tidur lagi, tidur siang namanya, atau 2.30 ya. Tidur siang tetap perlu ya kan, supaya mereka nggak terlalu capai ya kan, karena kan mereka tidurnya panjangnya lagi mungkin jam 9 atau jam 8 itu kan terlalu panjang buat mereka tidurin gitu. Jam 2.30, jam 3.30, jam 3 gitu lah ya, ajak mereka tidur siang. Biasanya mereka sejam 2 jam tidur, lalu sore jam 4 mungkin jam setengah 4, jam 4 gitu ajak mereka keluar lagi, ajak mereka keluar rumah supaya main lagi, berinteraksi sama orang lain gitu segala macem ya kan. Kalau memang ada kegiatan, misalnya ada tempat bermain yang ada ayunan, ada prosotan, ajak mereka main ke situ. Walaupun mungkin kalau prosotan jangan lah ya, ayunan masih bisa lah ya, kita temenin mereka main, mereka duduk di pangkuan kita ayun-ayun gitu. Yang penting beraktivitas supaya mereka nggak bosen juga di rumah, nggak jenuh juga. Toddler itu gampang bosen, gampang banget gitu kan, baru main sebentar udah bosen, jadi energi mereka tetap mesti dipakai gitu. Yang terakhir ya udah makan, abis itu kalau udah selesai keluar interaksi mandi, abis itu makan ya, makan malam lah ya, makan malam gitu ya, makan sore makan malam gitu ya kan. Tetap jadwal susu lainnya juga tetap jalan, snack tetap jalan gitu ya kan, yang lainnya. Lalu makan malam, setelah makan malam kita ajak main sebelum mereka tidur gitu. Jadi energi mereka dalam satu hari itu terpakai, jadi mereka tuh nggak pada saat makan tuh nggak ogah-ogahan gitu ya, masih kenyang segala macem. Pada saat mau tidur malam pun juga cepet gitu loh, karena mereka merasa energi mereka tuh sudah terpakai. Official gua.